Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnati Supitri. Saya peserta CPNS di MAN 1 Cianjur. Kali ini saya akan meresume modul bab kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam bab ini, kesiapsiagaan bela negara ini membekali peserta CPNS tahun 2025 untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kesehariannya, dengan penekanan pada kedisiplinan, kepemimpinan, kepedulian sosial, bekerja sama, serta memiliki semangat nasionalisme. Materi kesiapsiagaan bela negara terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama mengenai baris berbaris, atau disebut juga dengan PBB, yaitu suatu gerakan fisik yang dilakukan secara teratur dan disiplin yang bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan, kekompakan, dan tanggung jawab dalam suatu kelompok. Hal ini diharapkan pada peserta CPNS dapat meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Selanjutnya mengenai tata upacara, yang dimana tata upacara merupakan serangkaian aturan atau ketentuan yang mengatur jalannya suatu upacara resmi, baik dari segi susunan acara, formasi peserta, peran petugas, hingga urutan pelaksanaan kegiatan. Tujuannya, yang pertama, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan penghormatan terhadap lambang negara. Juga bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan. Selain itu, tata upacara juga bertujuan untuk memberikan penghormatan secara resmi dalam suatu peristiwa penting atau kenegaraan, seperti mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990. Subbab selanjutnya mengenai keprotokolan, yaitu serangkaian aturan dalam acara resmi yang berkaitan dengan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat, berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Keprotokolan memiliki tujuan untuk memberikan penghormatan yang tepat kepada pejabat negara dan tokoh masyarakat. Selain itu, untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan kehormatan dalam acara resmi. Adapun tujuan lain dari keprotokolan, yaitu menunjukkan tata krama dan etika dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah, juga menegaskan posisi dan hierarki dalam struktur pemerintahan. Contoh kegiatan yang memerlukan keprotokolan seperti upacara kenegaraan, pelantikan pejabat, kunjungan resmi pejabat tinggi, dan seminar atau forum pemerintahan lainnya. Keprotokolan menjadi bagian penting dalam dunia ASN karena mencerminkan penghormatan terhadap struktur dan etika formal dalam penyelenggaraan negara. Berikut adapun aturan dasar tata tempat, seperti pada gambar contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri, yang dimana orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Pada posisi berjajar, pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat paling tengah, tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya, posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Sesuaikan dengan nomor, seperti pada contoh, genap itu seperti pada nomor 4, 2, 1, dan 3, pada ganjil 3, 1, dan 2. Pengaturan tata tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat dan sifat acara, misalnya untuk kegiatan seminar. Nomor 1 itu ditempatkan untuk seperti presiden atau menteri atau kepala LPNK atau gubernur atau juga bupati atau juga wali kota. Sedangkan nomor 2 untuk tempat penanggung jawab kegiatan. Di nomor 3 itu untuk pembicara kunci dan nomor 4 untuk pembicara lainnya. Tempat duduk lainnya untuk menteri atau pimpinan tinggi LPNK dan tamu undangan yang bukan peserta seminar.
Selain pada posisi berdiri, adapun aturan dasar tata tempat pada posisi pertemuan, seperti contoh pada gambar, yang dimana nomor 1 itu selalu ditempati dengan pemimpin rapat. Adapun juga pada pertemuan atau tatap muka seperti teater, sama untuk nomor 1 itu diisi oleh pimpinan rapat. Dan apabila naik kendaraan bagi menteri atau kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka seperti di pesawat udara, naik paling akhir, turun paling dahulu. Di kapal laut, naik dan turun paling dahulu. Di kereta api, naik dan turun paling dahulu. Di mobil, naik dan turun paling dahulu. Orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. Pada jajaran kehormatan atau receiving line, orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. Subbab selanjutnya yaitu mengenai kewaspadaan dini, yang merupakan upaya sistematis untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengantisipasi setiap potensi ancaman atau gangguan yang dapat mengganggu stabilitas, keamanan, ketertiban, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia khususnya dari dalam. Hal ini bertujuan untuk mencegah secara dini berbagai potensi konflik dan ancaman, menumbuhkan sensitivitas dan kepedulian ASN terhadap lingkungan sekitar, membangun sinergi antara ASN dengan masyarakat dan aparat keamanan, juga bertujuan untuk memperkuat stabilitas nasional melalui deteksi dan respon cepat. Peran ASN dalam kewaspadaan dini adalah menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mendeteksi potensi gangguan, melaporkan temuan indikasi ancaman secara tepat dan bertanggung jawab. Selain itu berperan menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. Juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, kebenekaan, dan cinta tanah air. Dalam kewaspadaan dini, ada pun nilai yang ditekankan, yaitu kedisiplinan, kepedulian, integritas, nasionalisme, dan respon terhadap dinamika sosial. Kewaspadaan dini merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter ASN yang siap menjaga stabilitas nasional, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja dan sosial yang aman, damai, dan kondusif. Submateri selanjutnya adalah membangun tim atau team building, yaitu proses pengembangan kerjasama, komunikasi, kepercayaan, dan kekompakan antar individu dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Hal ini melatih kepemimpinan, kerjasama melalui fisik dan permainan. Biasanya dilakukan di alam terbuka untuk menekankan pentingnya solidaritas dan komunikasi dalam tim. Team building dalam Latsar bukan sekedar kegiatan hiburan, tetapi merupakan bagian strategis dalam membentuk karakter ASN yang siap bekerja secara kolaboratif, profesional, dan berintegritas di lingkungan birokrasi. Selanjutnya yaitu mengenai cara kamalam, yaitu salah satu bentuk latihan fisik dan mental yang biasanya dilakukan pada malam hari dalam kegiatan Latsar. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keberanian, kerjasama tim, disiplin, kewaspadaan, dan ketahanan mental peserta. Yang dimana pada kegiatan ini biasanya berisi peserta membawa informasi rahasia melewati rintangan untuk menyelesaikan misi di setiap pos yang menguji logika, kekompakan, dan keberanian. Cara Kamala merupakan simbol latihan ketangguhan dan loyalitas ASN, menggambarkan bagaimana ASN harus siap dalam segala kondisi untuk menjalankan tugas negara dengan penuh dedikasi dan keberanian. Dan subbab materi yang terakhir adalah ASBN, yang merupakan singkatan dari ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa, yaitu identitas dan semangat baru bagi aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. ASBN merupakan transformasi budaya kerja ASN yang diperkuat melalui nilai-nilai dasar berakhlak dan semboyan bangga melayani bangsa, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden RI tahun 2021. Materi ASBN adalah fondasi penting dalam Latsar CPNS yang menekankan pada jati diri ASN sebagai kelayanan publik, dengan semangat berakhlak dan rasa bangga dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, yang biasanya dilakukan dengan api unggun untuk menambah kekhidmatan.
Dalam modul kegiatan kesiapsiagaan bela negara praktik ASN ini, dari yang saya pahami, bahwasannya seluruh kegiatan ini dirancang untuk menanamkan kedisiplinan, rasa cinta tanah air, kesadaran menjaga aset bangsa, serta meningkatkan kebugaran fisik ASN yang menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resume dalam bab kesiapsiagaan bela negara. Saya Krisnati Supitri, CPNS di MAN 1 Cianjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.